Oke, kelompok tiga udah siap? Siap, Siap, Pak. Kak. Ya, langsung share screen ya, Bapak Ibu. Tapi saya Izin buka share. sebentar dulu ya. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada sore hari ini kita lanjutkan lagi perkuliahan kita sesuai dengan kontrak kuliah pada minggu yang lalu. Kita sepakati bahwa hari ini akan presentasi. Ya, presentasi kelompok 3 dan 4 ya Bapak Ibu ya. Iya, Halo. Pak. Ya, Iya, Pak. Pak. Baik. Baik, untuk kelompok 3 saya persilakan langsung presentasi. Dipersilakan Bapak Ibu. Izin share screen ya, Pak. Oke, silakan. Beranggotakan yang pertama ada Silvi Rizky Hernanda, ada Ibu Sunarti, dan saya sendiri, Vindi Oktavia Sinuhaji. Kami akan mempresentasikan eh, kami akan mempresentasikan kelompok kami yang akan dimulai dari pertamanya ialah Kak Silvi. Silakan Kak Silvi. Terima kasih, Mbak Fundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dosen, izin Bapak Ibu semuanya. Agenda setting teori atau teori pengaturan agenda. Teori pengaturan agenda meneliti korelasi antara frekuensi dan durasi liputan media massa dari sebuah cerita dan sejauh mana orang percaya bahwa sebuah isu atau cerita itu penting. Namun, penelitian mengungkapkan bahwa pengaruh media massa kuat tetapi tidak sepenuhnya mendominasi. Penetapan agenda telah beralih dari memeriksa perubahan kecil sikap jangka pendek menjadi melihat dampak sosial jangka panjang yang disebabkan oleh media massa dan pembuat kebijakan lainnya. Secara keseluruhan, teori agenda setting pada akhirnya melihat bagaimana perubahan sosial terjadi dalam masyarakat. Teori pengaturan agenda meneliti yang pertama, mengapa informasi tentang beberapa isu tetapi tidak yang lain tersedia untuk publik. Dua, bagaimana opini publik diubah. Dan tiga, mengapa beberapa isu dikaji melalui tindakan kebijakan sosial tetapi isu yang lain tidak. Penelitian penetapan agenda telah menunjukkan bahwa ketika orang diminta untuk mengidentifikasi masalah signifikan yang dihadapi negara, mereka cenderung membuat daftar isu-isu yang telah mendapat liputan berita yang luas oleh media massa. Teori pengaturan agenda biasanya mengacu pada penelitian di 4 bidang. Yang pertama, pengaturan agenda media. Pengaturan agenda media mengacu pada kantor berita media massa yang menentukan isu mana yang akan dipromosikan dan didiskusikan. Dua, pengaturan agenda publik. Pengaturan agenda publik mengacu pada isu-isu yang relatif penting bagi anggota masyarakat umum. Tiga, pengaturan agenda kebijakan. Penetapan agenda kebijakan mengacu pada badan pemerintah atau pejabat terpilih yang menentukan isu mana yang penting dan dengan demikian mempromosikan dan mendiskusikan isu tersebut. Yang keempat, pengaturan agenda perusahaan. Pengaturan agenda perusahaan mengacu pada isu-isu yang dianggap penting oleh perusahaan besar. Implikasi teori ini bagi manajer adalah teori pengaturan agenda mengkaji bagaimana media massa dan pembuat kebijakan yaitu untuk satu, mengatur agenda individu masyarakat tentang isu-isu penting. Dua, membantu membentuk persepsi dan pemikiran masyarakat tentang isu-isu tersebut. Secara khusus, bekerja dengan anggota organisasi untuk satu, mendefinisikan masalah dengan cara yang menguntungkan organisasi. Dua, membikai masalah dengan cara yang membantu mendukung upaya organisasi seperti melihat situasi secara positif atau negatif. Tiga, membentuk persepsi tentang pentingnya masalah sebagai penetapan tingkat urgensi yang tinggi untuk beberapa masalah dan menetapkan tingkat urgensi yang rendah untuk yang lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu. Baiklah, Silakan. terima kasih Kak Vivi. Selanjutnya yaitu ada teori lampiran. Teori ketertarikan menguji perasaan individu tentang keseimbangan optimal antara kedekatan dan jarak dari orang-orang penting dalam hidupnya. Ketertarikan adalah ikatan emosional yang dalam dan abadi antara orang-orang yang bertahan melintasi ruang dan waktu. Model ketertarikan seseorang dapat mempengaruhi karir dan fungsi tempat kerjanya.
Orang yang memiliki ketertarikan aman cenderung melihat orang lain sebagai orang yang dapat dipercaya dan Izin, Bu. diri mereka Ibu, sendiri. izin. Ya, Pak. Di modulnya keterikatan, yang dibaca ketertarikan yang mana benar, Bu? Yang mana satu yang benar? Maaf, Pak, keterikatan, Pak. Iya, baik, Bu. Silakan, Bu. Keterikatan ya. Iya, maaf, Pak, maaf. Oke, saya lanjut. Model keterikatan adalah seorang dapat mengaruhi karir dan fungsi tempat kerjanya. Orang yang memiliki keterikatan aman cenderung melihat orang lain sebagai orang yang dapat dipercayai, mereka sendiri sebagai orang yang berharga untuk dicintai dan mampu mengendalikan dan mengatasi peristiwa yang membuat stres. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Sunarti. Baik, terima kasih Bu Vindi. Selanjutnya yaitu mengenai teori atribusi. Teori atribusi meneliti cara orang menentukan penyebab retrospektif untuk hasil perilaku mereka sendiri dan orang lain. Teori ini berusaha menjelaskan bagaimana anggapan orang tentang penyebab keberhasilan atau kegagalan masa lalu mereka berkontribusi pada sikap, motivasi, dan harapan mereka saat ini dan masa depan untuk keberhasilan atau kegagalan di masa depan. Akibat dari suatu tindakan dapat disebabkan oleh faktor dalam diri orang tersebut atau karena faktor lingkungan di luar diri orang tersebut. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal maupun eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar. Artinya, individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain. Next. Teori atribusi adalah teori yang membahas tentang penyebab perilaku seseorang atau diri kita sendiri, yang mana nantinya akan membentuk suatu kesan. Kesan yang dibentuk akan ditarik kesimpulan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori atribusi meneliti bagaimana orang cenderung secara otomatis menentukan penyebab perilaku mereka sendiri dan orang lain. Teori melihat bagaimana orang cenderung untuk menentukan bahwa penyebab perilaku baik internal orang, misalnya usaha atau kemampuan, atau eksternal orang, misalnya keberuntungan atau kesulitan tugas. Apabila perilaku seseorang dianggap biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengaman akan memberikan atribusi eksternal. Cukup, terima kasih. Silakan, Mbak Vindi. Ingin memberikan masukan, kita persilakan 2 pertanyaan. Iya, Vindi mau nanya. Iya, Bu Poni, silakan. Saya Foni Tamara Rizky dari kelompok 1 ingin bertanya, bisa tolong nggak jelaskan lagi tentang teori lampiran? Karena untuk di slide teori lampiran ini sangat sedikit penjelasannya. Nah, lalu yang ingin saya tanyakan, apakah teori lampiran ini bisa digunakan di dalam perusahaan ataupun organisasi gitu? Kalau misalnya bisa, bagaimana cara teori itu dapat digunakan? Jadi maksudnya ini teori lampiran ini dapat digunakannya itu di mana aja, dapat diterapkan di mana aja gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Foni atas pertanyaannya. Teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya? 1 pertanyaan lagi. Halo, kayaknya belum ada yang bertanya ya, Bu Vindi. Halo, Bu Vindi. Ya, baik. Saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan teori lampiran tadi ya, Bu Foni. Mbak Vindi sebentar, Pak Devri mau nanya ya? Pak Devri mau tanya. Betul. Kalau memang nggak ada, tadi katanya 2 pertanyaan kan, yang boleh Iya, bertanya baru. boleh Pak. Boleh. Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Devri Ardianti dari kelas 2 informasi. Mau nanya, tadi dijelaskan pertanyaannya hampir sama sih sebenarnya dengan Bu Poni. Cuman maksud saya gini,
Misalnya contoh nih, saya adalah perusahaan asuransi. Apakah perusahaan asuransi itu bisa menggunakan teori yang Ibu sampaikan tadi, yaitu teori persingkatan ya? Iya. Halo? Halo? Lampiran, Pak. Oh, oke. Teori lampiran ya. Apakah itu bisa digunakan untuk perusahaan yang jenis usahanya asuransi gitu? Itu aja sih, Bu. Oke, Pak Depi. Terima kasih Baik, atas terima kasih. pertanyaannya. Ya. Baiklah, teman-teman. Saya akan mencoba menjelaskan tentang teori lampiran tadi. Ya, yang pertama yaitu teori ketertarikan menguji perasaan individu tentang keseimbangan optimal antara kedekatan dan jarak dari orang lain. Teori tersebut mencoba menjelaskan sifat ikatan aktif yang dibuat orang satu sama lain. Ini mengasumsikan bahwa pengalaman itu ketertarikan pada efek jangka panjang pada hubungan sosial dan regulasi stres orang dewasa. Teori ketertarikan adalah teori perkembangan psikologi yang didasarkan pada model hewan yang meneliti bagaimana bayi hewan membekas pada induknya dan lainnya. Di sini ada tiga gaya ketertarikan yang dibentuk. Sebentar ya, Pak. Kak Pipi atau Kak Sunarti boleh bantu sebentar? Baik, saya akan coba menjelaskan tentang yang keterikatan tadi ya, yang di lampiran. Nah, di sini model keterikatan seseorang itu dapat mempengaruhi karir dan fungsi tempat kerjanya. Orang yang memiliki keterikatan aman cenderung melihat orang lain sebagai orang yang dapat dipercaya dan diri mereka sendiri sebagai orang yang berharga untuk dicintai dan mampu mengendalikan dan mengatasi peristiwa yang membuat stres. Mereka yang memiliki keterikatan yang kuat mempercayai orang lain, tetapi bukan diri mereka sendiri, memiliki harga diri yang rendah, membutuhkan kepastian dan pujian. Menarik diri ketika mendapatkan umpan balik dan memilih pekerjaan berdasarkan gaji yang dapat menyebabkan rendahnya kepuasan kerja dan karir. Mereka yang melepaskan keterikatan termotivasi secara mandiri. Nah, keterikatan ini pekerjaan ya bisa kita lihat bahwa kadang ada memang keterikatan antara pimpinan dengan mungkin bawahannya gitu, atau yang bisa satu pemikiran pekerjaannya. Tentunya kalau di suatu perusahaan itu misalnya direkturnya, kemudian ada mungkin kabak bisnisnya begitu. Nah, tentunya direktur ini mencari yang sepemikiran yang bisa mencapai tujuan perusahaan tersebut. Seperti itulah kira-kira yang terima kasih. Bisa ditambahkan Mbak Silvi? Atau teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Jadi teori ini Izin menambahkan boleh Ibu Silvi? boleh silakan. Ya baik, terima kasih kelompok 3 Ibu Silvi. Saya hanya menambahkan ke kawan yang lain juga udah benar. Jadi teori lampiran atau yang disebut attachment theory ini kan menjelaskan bagaimana individu membentuk ikatan emosional dengan orang lain dan bagaimana ikatan ini mempengaruhi perilaku mereka di kemudian hari. Teori ini sebagian besar diterapkan pada hubungan orang tua, anak, ya. Tetapi juga dapat diterapkan pada hubungan antara individu yang lebih dewasa dan anak-anak di tempat kerja. Bukan anak, maksudnya yang sudah berpengalaman atau yang dengan kawan-kawan kantor yang baru gitu kan. Dalam konteks organisasi dan perusahaan, teori lampiran ini dapat membantu memahami bagaimana ikatan emosional antara karyawan dapat mempengaruhi perilaku mereka di tempat kerja. Contohnya, karyawan yang merasa didukung dan terhubung dengan rekan kerja dan pimpinan mungkin akan lebih termotivasi dan produktif. Sementara karyawan yang merasa terisolasi atau tidak dihargai barangkali memiliki kinerja yang lebih rendah
wajar karena mereka kan seperti merasa dikucilkan, malah cenderung akan meninggalkan pekerjaan tersebut, tidak akan sampai apa yang dia amanahkan dalam pekerjaan mereka. Terus juga teori lampiran dapat membantu organisasi dan perusahaan dalam membangun ikatan emosional yang positif dengan karyawan. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan dukungan dan penghargaan kepada karyawan, mempromosikan mungkin naik jabatan, terus keterbukaan, saling jujur, terus membangun lingkungan kerja yang positif dan inklusif. Tetapi teori lampiran ini hanyalah satu dari banyak teori yang tadi kan Ibu yang dalam buku ini yang kita pelajari ada 40 teori. Pas di kelompok kami pendahuluan ada kelompok 2 kemarin ada 3 teori yang kita bahas. Kali ini ada 3 teori juga yang yang dengar tadi kan teori lampiran, ada teori apa tadi apa Bu Silvi Pengaturan agenda, Bapak. iya dan atribusi. Ya itu. Jadi bagaimanapun setiap teori ini ada positif, ada kelebihan, ada kekurangannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Silvi. Kawan-kawan silakan ya apa? Saya Terima kembalikan kasih. kepada kelompok 3. Makasih Bu, silakan Bu. Halo, Terima kasih, silakan. Pak Fauzi. Iya, oke, ya. Ya, Teman-teman yang lain ada pendapat yang lain? udah bagus sekali tuh tambahan dari Pak Ahmad Fauzi itu. Attachment teori itu memang merefleksikan bawahan itu sebagai bagian dari keluarga yang kita cintai gitu loh. Ya. Jadi tidak ada batasan antara senior dan junior. Jadi saling memberikan kayak suri tauladan gitu. Mm-mm. Ya kalau kita ilustrasikan dalam sebuah perusahaan gitulah ya. Dengan demikian harapannya kinerja dari semua bagian atau dari masing-masing karyawan atau bahkan organisasi itu akan menjadi lebih baik. Kira-kira gitu sederhananya ya. Makanya dia dikatakan attachment theory. Attachment theory itu kan adalah bagian dari induknya gitu kan, yang tidak terpisahkan. Kira-kira gitu. Bukan. Jadi attachment theory itu nggak bisa ditranslate ke bahasa Indonesia jadi dalam lampiran ya Bu. Itu dia tetap harus dalam bahasa asing jadinya. Attachment theory. Gitu ya. Nggak boleh di bahasa Indonesia kan jadi lampiran teori. Itu ya. Itu dari saya. Silakan Bu Vindi, ada yang lain lagi? Untuk pertanyaan Pak Devi, apakah Sebentar Mbak Vini. oh Mbak Foni gimana? Udah oke belum? Ya udah berarti bisa dikatakan juga bahwa setiap orang itu memiliki attachment-nya ya berbeda ya setiap orang. Maksudnya ada satu orang dengan orang lain itu attachment-nya beda-beda. Jadi attachment style setiap orang itu tuh tergantung bagaimana orang melihat kita dan bagaimana kita melihat orang lain. Berarti gitu ya, Kak? Iya, jadi lebih ke perlakuan sih gitu ya, Pak. Iya, maksudnya di dalam sebuah organisasi itu, ya teori attachment itu isinya adalah bahwa dalam sebuah organisasi itu antara bawahan dan atasan itu kayak keluarga gitu, Bu. Ya, jadi saling menyayangi gitu kayak ibu dengan anaknya atau bapak dengan anaknya. Jadi tidak ada batasan kayak antara bawahan, atasan dan bawahan yang konotasinya itu punya jurang pemisah yang lebih dalam gitu. Maksudnya teorinya gitu, Bu. Jadi kalau kita praktekkan di perusahaan, kita terapkan attachment teori ini, harapannya kan lebih kekeluargaan gitu. Makanya ada sebagian dari perusahaan itu suka ada mengadakan family gathering gitu loh, Bu. Ya, family gathering, kemudian kayak kayak apa namanya, kayak team building gitu ya. Jadi kalian saling support gitu. Bapaknya mencintai anaknya sepenuh hati gitu, nggak dimarah-marahin, nggak yang dihukum seperti apa kayak gitu loh. Itu maksudnya Bu. Itu attachment theory ya. Jadi organisasi manapun bisa menerapkan ini. Harapannya dengan menerapkan teori attachment ini ya dengan pendekatan yang kekeluargaan misalnya gitu ya. Lalu si atasan atau si senior memberikan suri tauladan yang baik pada juniornya dengan konteks saling menyayangi, mencintai sebagai keluarga gitu ya. Di
dengan harapan tentu kinerja dari masing-masing bagian itu menjadi lebih baik. Nah, kayak gitu Bu. Kayak gitu Bu Foni. Terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, baik. Baik Bu Pindi, masih ada yang mau bertanya lagi? Ya, pertanyaan Pak ini tadi, Pak Devi. Devi. Iya, mungkin kalau izin, kalau masih boleh saya coba tanggapi, kalau masih boleh. Boleh, Pak. Siap. Silakan Pak. Silakan, Pak. Siap. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan Pak Devi tadi tentang bagaimana assessment teori ini bersinggungan dengan perusahaan asuransi. Kebetulan memang Pak Devi pekerjaan di sana ya Pak Devi, benar Pak Devi? Pak Devi, halo. Pak. Iya. Betul Pak. Siap. Siap. Jadi tema teori ini adalah kan kita jelasin bahwa teori attachment atau di bahasa Indonesia kan teori lampiran ini kan menjelaskan bagaimana hubungan antara individu. Jadi dalam konteks perusahaan asuransi, attachment teori dapat membantu dalam memahami dan meningkatkan kualitas hubungan baik antara karyawan dan manajer atau manajemennya secara keseluruhan dalam organisasi ataupun antara karyawan dan pelanggan. Lanjut bagaimana aplikasinya ke penerapan teori attachment teori ini ke perusahaan asuransi, yaitu memperkuat hubungan karyawan, manajemen, dan menekankan pentingnya kualitas hubungan antara karyawan dengan barangkali ada figur otoritasnya atau manajemen dalam organisasinya. Manajemen yang berperan sebagai figur perhatian utama dapat memberikan rasa aman, adanya dukungan dan arahan yang diperlukan atasan terhadap bawahannya, terus berkembang dan sehingga menjadi berkinerja dengan baik di tempat kerjanya. Lanjut juga penerapan dari teori attachment ini juga bisa meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam artian pelanggan tentu yang dapat membantu perusahaan asuransi dalam meningkatkan kepuasan pelanggannya, karyawan yang merasa gimana Pak? Nasabah asuransi. Nah, itu dia. Itu dia. Apa sih yang namanya nasabahnya? Iya, jadi nasabah juga diperlakukan sebagai benar. keluarga misalnya gitu. Ya. Itu dia, benar. Jadi terus memperkuat hubungan, terus kepuasan nasabahnya, terus meningkatkan kerjasama yang dapat diterapkan dalam meningkatkan kerjasama dan keterlibatan tim. Mungkin petugas asuransinya. Lanjut, terima kasih kelompok 3 Ibu Silvi. Saya kembalikan. Iya Pak, Ya. terima kasih atas tanggapannya. Ya. Bagaimana Pak Devi? Bang Efrinya lagi di jalan tuh, nggak ada jaringan. Oh iya benar, ini informasi kelompok 3. Ini kan Pak Devi itu kelompok kami. Dia memang tadi dalam perjalanan Sumatera Barat, ada keperluan dinas dia. Mungkin lagi nggak ada jaringan di sana. Dilanjut Ibu Silvi, ambil alih, lanjut. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah masih ada pertanyaan atau ada sanggahan? Ini karena dipecah 2 mungkin kawan-kawan. Pak Jenny mungkin karena dipecah 2 jadi kurang ini kayaknya. Jadi ini ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, sama aja. Iya. Oke Bu Pindi, kalau sekiranya ada lagi yang mau bertanya ya, tadi kan sudah ada diskusi juga, dan diskusinya juga menurut pendapat saya udah bagus sekali Pak. Ya kalau terlalu banyak juga kesannya crowded kan Pak. Nanti nggak ada yang ketangkep gitu loh. Kalau kayak begini kan lebih clear ya, lebih soft gitu. Jadi kalaupun ada beberapa pendapat dari teman-teman dan tanggapannya lebih clear, lebih cepat ditangkap dengan baik. Iya. Oke, Bu Vini kalau udah selesai ditutup saja, kita beralih ke kelompok berikutnya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami memohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan lanjut kelompok 4. Wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 4.